1 menit lagi kita akan mulai ya, teman-teman. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai puzzle insight hari ini. Jadi teman-teman ikutin terus selama 30 menit. Kita akan berbagi tentang insight-insight baru. Dan hari ini kita akan bahas satu topik yang selalu menarik buat kita semua. Topik mengenai belajar PD ya, belajar PD. Dan narasumber kita hari ini adalah Kak Aldora, Miss Chinese Indonesia. Nanti akan bergabung dengan kita, oke? Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membuka 30 minutes puzzle insight kita hari ini. Halo teman-teman yang sudah hadir. Ada Kak Kris, ada Kak Dora. Halo Kak Dora, nanti kita akan join. Saya akan ajak Kak Dora untuk join. Lalu ada Kak Felix ya mungkin, Kak Eka, Kak Aisyah, halo. Ya, teman-teman balik lagi dengan live Instagram kita. Teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain bisa share tentang live Instagram ini. Kita akan belajar PD. Kenapa tema ini kita ambil gitu ya? Teman-teman puzzle mengadakan survei buat remaja ya. 209 remaja mengisi survei itu. Dan mereka menjawab ada 3 harapan tertinggi. Harapan yang pertama adalah 115 orang remaja pengen jadi PD, percaya diri ya. Yang kedua harapannya 114 remaja itu pengen keluarganya harmonis. Ya iyalah ya, siapa yang gak mau keluarganya harmonis, bener gak guys? Ya. Yang ketiga, ini menarik ya, 107 remaja pengen jadi kaya. Ya ini apalagi ya, banyak orang pengen jadi kaya juga. Tapi teman-teman, realitanya dari survei puzzle ini ada 3 realita yang tidak bisa dipungkiri. Yang pertama, banyak remaja mengalami gini-gini aja hidupnya. Lalu yang kedua, gabut. Nah, yang ketiga, mereka mengalami minder. Nah, ini yang menjadi dasar kita mengangkat tema yang menarik hari ini. Belajar PDU. Oke, langsung aja teman-teman, daripada liatin saya terus, saya akan undang pembicara atau narasumber kita hari ini. Ada Kak Aldora Helsa sama dengan Kak Dora. Orangnya baik banget, cakep, apalagi ya, ya pede pasti lah ya. Punya keunikan ya. Oke, hai Kak Aldora. Halo. Aduh, seneng banget bisa live Instagram bareng Kak Aldora ya. Halo semuanya. Wow, tuh disambut ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa sambut balik ya Kak Aldora nih, Miss Chinese Indonesia. Wow, ya. Waduh. Kak Aldora mungkin boleh kenalin Kak Aldora ini siapa sih? Terus ya Miss Chinese Indonesia tuh apa sih? Mungkin banyak juga yang nggak tahu gitu ya. Silakan Kak Aldora. Siap. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Aldora Helsa Gowin. Jadi saya saat ini adalah Miss Chinese Indonesia 2020. Nah, kira-kira apa sih Miss Chinese Indonesia 2020? Jadi itu sebuah ajang pemilihan, ya namanya aja udah Chinese ya. Tapi tidak serta-merta harus yang Chinese banget dan lain-lain segala macam, enggak. Tapi yang punya hati untuk menjaga kebudayaan Tionghoa di Indonesia dan mau belajar untuk mengembangkan budaya Tionghoa di Indonesia maupun dimanapun kaki ini berpijak. Seperti itu. Oke, cakep cakep. Saya tuh kalau dengar budaya Tionghoa cuman pernah mungkin ke Taman Mini Indonesia Indah ya Kak Dora ya. Oke, main lah ya. Nggak bisa kenalin juga, maksudnya Kak Dora sekarang tuh kegiatannya apa, terus domisilinya kan bukan di Jakarta ya Kak Dora ya. Ya, benar banget. Oke, jadi aku sebagai guru TK, jadi profesinya Oh, adalah guru TK, sudah hampir, ini tahun ke-7 jadi guru TK dan domisilinya di kota Pontianak. tahun ke-7. Ah, yes. Ngadepin anak-anak ya. Yap. Keren, 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 keren. Berarti sabar banget ya. Ya, harus ya. Oke, oke. Iya, kita langsung mulai aja ya. Kita kan mau belajar hari ini. Teman-teman yang nonton juga udah nggak sabar banget untuk tahu gitu ya, gimana sih cara kita untuk bisa pede, terus
terus ya kenapa kita mesti pede, dan ini kan keinginan banyak remaja, banyak orang juga pengen pede, bener ya Kak Aldara ya. Benar banget. Nah, kenapa sih kalau dari Kak Dora, kenapa sih penting untuk kita percaya diri gitu? Penting banget sih. Karena kita itu berharga ya. Kita ini ciptaan yang berharga. Kalau misalnya kita sendiri nggak percaya diri, lalu kita lahir di lingkungan yang sulit, di lingkungan yang pelik, di lingkungan yang negatif ya istilahnya. Ya siapa yang bisa bangkit kalau misalnya bukan kita sendiri gitu loh. Percaya diri itu penting banget, bukan hanya sebagai public figure, tapi dalam keseharian juga penting banget. Sekarang kalau misalnya kita nggak percaya diri, mau ketemu siapa aja rasanya, aduh nanti dia gini, nanti dia gitu, aduh aku nanti ngomong gini salah, nanti ngomong gitu salah. Ya gimana gitu kan, sampai kapan harus seperti itu? Lama-lama yang harusnya bisa jadi kesempatan besar, alhasil kesempatan itu malah tertutup oleh kita sendiri, bukan karena oleh orang lain gitu loh. Jadi penting Jadi banget yang penting namanya ya percaya diri. kita berpikir. Mm-mm. Oke. Ini banyak yang nyambut nih ya. Ada Kak Steven ya. Stefani, sorry Kak Stefani. Kak William ya. Belum kenal nih sama Hai, Kak Dori nih. Boleh hai di Steph. mungkin kenal ya. Nah, ya buat teman-teman yang baru join, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol cantik dengan Kak Aldora yang cantik ya. Kita mau ngobrol tentang bagaimana belajar PD ya, karena berdasarkan survei puzzle banyak banget yang ngerasa harapannya pengen banget PD, tapi sekarang lagi di tahap minder begitu, atau mungkin kurang percaya diri ya. Nah, oke, kita lanjut ya, Kak Dora ya. Siap. Oke. Nah, teman-teman, pasti teman-teman juga banyak atau ada yang merasakan bahwa secara penampilan, mungkin penampilan dulu ya, karena apa yang dilihat orang pertama pasti dari penampilan kita. Misalnya kita ketemu orang, orang akan lihat misalnya dari bawah ke atas, atas ke bawah. Begitu ya Kak Dara ya. Nah, Bener banget. pandangan itu kan juga bisa buat kita juga punya pikiran yang positif atau nggak negatif ya. Yes. Seperti tadi, misalnya ada yang lihat kita dari bawah ke atas ke bawah beberapa kali. Nah, itu kan apalagi dengan mata yang cukup sinis. Wah, itu pasti kita udah mikir kayak, aduh, emang gue ada yang salah ya? Aduh, kayaknya gue mesti ngaca deh, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari Kak Bener. Dora nih, gimana sih cara kita untuk bisa pede dengan penampilan kita? Ya kita kan nggak setiap kita dilahirkan seperti ya Agnes Mo, yang mau dia Yunda, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu ya, kayak Cristiano Ronaldo gitu ya, kayak Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Nah, gimana nih Kak Dora? Gimana cara kita bisa pede dengan penampilan fisik kita dengan yang udah Tuhan ciptain gitu, yang kayak gini gitu. Silakan Kak Dora. Oke. Sebenarnya susah-susah gampang sih ya. Susahnya apa? Susahnya karena kita selalu lihat orang lain. Apalagi kalau udah buka Instagram, ngelihat postingan-postingan orang, rasanya kayak, aduh kok dia cantik banget ya, kok putih banget, kok mulus banget, kok bodynya bagus banget, dan segala macam. Akhirnya kita yang jadi kayak, oh iya gue ini jelek banget loh, gue ini, aduh kayak kurang ini deh, kurang itu deh, aduh pipinya kok besar, aduh mata aku kok sipit, kok nggak ada lipatannya, yang lain ada gitu. Nah, akhirnya kita sendiri sebenarnya punya kontrol atas hidup kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita gampang banget termakan sama apa yang orang lain katakan, ya orang lain yang mendikte hidup kita. Akhirnya kita hidup hanya untuk menyenangkan orang lain gitu loh. Sebenarnya cara untuk pede dengan diri kita sendiri, pertama, kamu harus sadar dulu kalau kamu itu berharga. Sadar kalau kamu itu ciptaan Tuhan yang berharga, yang tidak ada duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya gimana pun kita harus jaga penampilan dong, karena ya memang ya benar banget pepatah yang bilang dari mata jatuh ke hati, benar banget. Gimana orang mau nilai kita itu dari penampilan dulu, pasti yang pertama nilai, walaupun hatinya sebaik apapun, tapi kalau penampilannya urakan dan segala macam, ya itu juga, ya kan, jadi bahan pertimbangan orang lain juga, ini orang ini benar-benar baik apa enggak gitu ya. Nah, dan yang penting itu bukan ngikutin tren yang sampai lupa diri gitu loh. Sampai kayak aku ngorbanin segala hal untuk ngikutin tren supaya aku benar-benar bisa kayak oke banget secara fisikal, dilihat orang bagus. No. Berpenampilanlah sesuai kocek
gitu loh. Sekarang kalau misalnya nggak mampu, iya bener kan? Kalau nggak mampu, gocek itu saku loh. Nah, itu oke Wah, oke. wah. Saku ya teman-teman ya, jangan kayak saya nggak tahu. Oke Nah, oke. Sesuai kan konsep. sering banget yang kayak, aduh aku mau beli skincare ini nih, kayak bagus karena dipakai sama artis ini. Apalagi sekarang demam Hmm, demam yang namanya Korean gitu kan. Dia, aduh oh artis iya, ini pakai ini, Korean. artis ini, iya artis itu pakai itu, aduh aku mesti coba. Ya nggak perlu sampai segitunya juga. Akhirnya kamu bukannya jadi diri kamu sendiri, malah kamu sibuk jadi orang lain. Malah orang lain yang mendikte hidup kamu, gitu. Yang penting jaga kesehatan dengan konsumsi yang bergizi pastinya. Olahraga, tidur cukup, minum yang banyak. Lalu ya perawatan penting nggak penting, misalnya ya nggak perlu yang sampai harus ke salon setiap minggunya segala macam nggak perlu kok. Cukup kamu Betul betul. rawat diri dengan baik. Ya kan sekarang banyak banget jual perawatan diri yang bisa dilakukan di rumah dengan harga yang cukup terjangkau dan aman pula gitu kan. Nah bisa beli, bisa pakai untuk sebulan, 2 bulan, nanti baru ada biaya lagi, baru beli lagi seperti itu. Nggak mesti yang harus ke salon setiap minggu dan ini dan itu. Nah, gitu. Setuju setuju setuju. Tapi nggak bilang juga ke salon. Berarti nggak boleh ke salon dong, Dor, dan segala macam. Enggak juga. Kalau kamu punya biaya yang seperti itu ya silakan aja gitu kan. Kalau nggak punya ya jangan memaksakan diri untuk seperti itu. Gitu deh. Oke, berarti kita harus punya mindset, pemikiran bahwa kita itu berharga. Itu yang paling penting. Yes, benar banget. Mm-mm. Terus kalau jaga penampilan ya itu memang harus, cuman ya balik lagi kita bisa melihat keadaan. Ya, benar banget. Ya, sip. Buat teman-teman, ini makin seru gitu ya. Jadi teman-teman ikutin terus selama 30 menit, mungkin sekarang udah tinggal 20 menit. Kita akan belajar sama-sama tentang gimana sih belajar PD dari Kak Aldora, Miss Chinese Indonesia 2020. Wow, ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau nanya, kalau mau kasih komen, boleh banget yang positif, tapi ya teman-teman boleh komen di kolom komen, nanti kita akan jawab. Mungkin Kak Dora akan jawab gitu ya. Kita lanjut Kak Dora. Yap. Kalau gitu, tadi kan kita tentang penampilan fisik ya. Nah, Mm-mm. kalau PD kan bukan bicara soal penampilan fisik doang, tapi gimana sih cara kita juga PD waktu kita nyampaikan pendapat atau apa yang mau kita omong ke orang lain, itu kan juga bukan hal yang mudah. Nah, kalau Betul. Kak Dora nih, gimana nih cara kita bisa PD waktu kita menyampaikan pendapat kita? Oke, cara bisa pede supaya bisa menyampaikan pendapat kita dan diterima oleh orang. Pertama, banyak membaca. Itu penting banget. Ketika banyak membaca, kan kita punya bank data tuh. Kita baca informasi apapun, kita punya bank data. So, ketika orang lain ngajak kita ngomong, dan kita punya bank data yang lengkap, bank data yang jelas dan akurat, so kita ngomong juga pede-pede aja gitu loh. Nggak yang gelagapan, nggak yang kayak, aduh gimana ya, aku mesti ngomong apa lagi. Nah, enggak gitu. Ini ketika kita membaca, itu juga melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, pribadi yang lebih kayak welcome sama orang lain. Dan ketika memang kalau ngomong sama orang, berargumen sama orang, belum tentu bisa diterima plek-plekan gitu ya. Biasa kan orang kayak, nah, masa gini sih, masa gitu sih? Nah, itu gunanya membaca di situ. Benar, kataku. Nah, ini aku dapat loh informasinya dari sini-sini. Nah, kan kita punya bank data yang lengkap nih. Jadi, kita punya backup yang jelas gitu loh. Nggak sembarangan ngomong, akhirnya bikin orang jadi, ih, dia mah ngomong sembarangan aja, jago ngomong doang gitu. Nah, jadi benar harus banyak membaca dan harus banyak menambah informasi dan pengetahuan kita sendiri sih. Oke, berarti mesti banyak baca dan ngisi apa yang menjadi konten yang mau kita omongin, gitu ya. Bener banget. Dan banyak berkomunitas itu juga membantu sekali sih. Karena ketika berkomunitas, kita ketemu sama banyak orang yang karakternya beda sama kita, yang sikap sifatnya beda sama kita, yang cara ngomong, cara pikirnya beda sama kita, dan akhirnya itu yang bikin kita terlatih dirinya untuk kayak, oh ngadepin orang seperti ini begini, ngadepin orang seperti itu begini. Jadi kita punya, ya punya skill lah gimana berhadapan dengan banyak orang. Gitu. Oh, ini kita
kali ya Kak Dora Boleh. daripada tenggelam ya. Ini kayaknya nanti bakal ada 1 juta orang nih yang nanya nih. Nah, oke. Wih. Dari Kak Virgin dulu nih. Kak Virgin ada Ya. pertanyaan, gimana ceritanya Kak Dora bisa ikutan lomba jadi Miss Chinese 2020? Sebenarnya panjang banget itu ceritanya. Sampai malam nih kalau cerita ya. 2 jam kayaknya nih. Nah, sebenarnya awalnya itu nggak mau ikut, sama sekali nggak mau ikut. Karena ya nanti aku akan cerita terakhir kenapa nggak mau ikut ya. Jadi setelah itu akhirnya mama bilang, yuk ikutlah terakhir kesempatan gitu kan. Ya udah kita coba ikut. Coba ikut, sudah daftar, lama banget nunggunya. Lama banget nunggunya sampai di telepon, sampai wawancara itu lama banget nunggunya. Lalu kita diwawancara, oke. Dan nunggu hasil wawancaranya itu lama banget lagi. Lalu aku dalam hati kayak, nah kan, mending gak usah ikut gitu loh. Kan lama banget nunggunya nih. Ini belum tentu nih lolos kan, udah itu nunggunya lama. Habis itu nunggu lagi, oke, dapat hasil, kita lolos ya, puji Tuhan. Lolos dan ikut. Nah, habis ikut, lalu kayak, oke, ini saingannya kayaknya oke banget nih semuanya nih. Maksudnya, karena itu lombanya di ibu kota kan ya, di Jakarta. Lalu kayak, oke, ini kayaknya, wah, luar biasa. Luar biasa banget ini. Maksudnya orang-orangnya itu kayak, wow banget. Lalu kita kan dari daerah ya. Lalu, apa yang kita mau lakuin sama mereka, kita mah kalah telak. Aku sampai bilang ke mamaku, gak apa-apa ya kalau kita nggak menang ya, penting udah sampai Jakarta, kita lomba, aku bilang sama mama. Lalu mama bilang, ya udah nggak apa-apa, santai lah. Jadi kita lomba sampai di sana, ya karena udah sampai di sana ya, Dora ngelakuin apa yang bisa Dora lakukan seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin yang bisa Dora lakukan. Dora tahu, Dora punya kekurangan, Dora tahu Dora ini dari daerah. Jadi pokoknya apa aja yang bisa Dora lakuin, Dora lakuin. Apa aja yang Dora bisa lakuin, Dora lakuin. So, waktu berjalan, karantina, dan lain segala macam. Dan saat itu Dora sakit. Maksudnya drop kondisinya, karena Jakarta hujan kan. Jakarta hujan, Pontianak panas banget. Jadi ketika di Pontianak, Dora ke Jakarta itu kan lagi udah sakit. Seminggu itu sebelum lomba itu udah sakit, udah pengen gak mau pergi gitu. Cuman ya udah, karena mama bilang ayolah pergilah, nggak apa-apa katanya. Kalau sakit ntar mama kesana katanya kan, semangat banget mamaku jadi. Nah, kira kesana, karantina sakit lagi. Udah kayak udahlah, ini udah sakit lagi nih. Moodnya kalau kita lagi sakit, moodnya pasti drop banget kan. Tapi ya udahlah, lakuin apa aja deh. Pol-polan deh, udah tinggal bentar lagi kelar gitu kan. Habis itu lomba, malam final, ketika diumumin menang juara 1, yang aku berdiri di situ kayak, what? Gak salah ngomong jurinya. Gak salah ya. Karena teman-teman yang dari Jakarta, yang dari Medan, yang dari kota-kota lain itu keren-keren banget, Ci. Kayak mereka tuh kayak yang pekerjaannya udah oke banget, udah S2, udah ini, udah itu. Lah kita kan cuma guru TK ya. Guru TK, lalu kuliahnya kan belum kelar. Lalu dari daerah pula. Jadi waktu itu aku pesimis banget gitu. PD-nya tuh kayak PD-nya ombang-ambing banget di situ. PD-nya ombang-ambing banget di situ. Nah, tapi ya udah sampai Jakarta mau gimana? Kerjain aja. Ketika dapat hasilnya juara langsung kayak, hah? Gak salah. Oke, berarti memang dari awal nggak menduga. Yes. Tapi di akhir kasih tahu ya kenapa nggak mau ikut ya. Siap. Ada kayak roller coaster naik turun, maksudnya ngedown gitu ya. Mungkin ngerasa juga ada perasaan kayaknya yang lain juga lebih oke begitu ya. Yes, bener banget. Langsung diumumin itu pasti happy banget ya kalau Dora ya. Happy banget, saking happy-nya mamaku bilang, lah kamu jalan ke depan udah kayak robot tahu. Kayak, oke, iya kan. Masa sih? Saking kita udah nggak tahu lagi mesti gimana kan. Nah, kita juga kaget, nggak mikir sampai juara. Oke, mantap.
Nah, ada yang nanya nih, Kak Dora, aku nggak pede akan bakatku, gimana tuh? Sama lah, kemarin yang pas lomba Miss Chinese, lomba Miss Chinese aku dapat titel selain Miss Chinese dapat multi talent. Wow, Multi wow. talent. Lah, aku bingung. Aku dapat multi talent dapat dari mana ya? Sedangkan kemampuanku, seri ini aku belak-belakan aja. Kemampuanku itu sepotong-sepotong. Jadi aku bisa nyanyi sepotong, bisa nari sepotong, bisa puisi sepotong, bisa nulis sepotong. Pokoknya skillnya sepotong-sepotong semua. Kalau ditanya bakatnya apa, bakatnya motong-motongin skill. Iya, karena kayak kepotong-kepotong gitu kan, nggak utuh gitu. Lalu dapat titel multi talent, aku ya juga bingung ya kenapa bisa dapat multi talent. Mungkin karena ngepotongin skill-skillnya lalu jadi banyak kali. Jadi multi talent ya kan. Nah, Tapi akhirnya berarti Kak Dora tuh mau belajar ya? iya benar banget. Jadi nggak perlu musingin mesti bakatnya. Aduh, aku bakatnya kayak gini, bakatnya kayak gitu, bakatnya ini bisa, itu bisa. Tapi yang mana nggak apa-apa. Pokoknya sama kamu mau belajar, sama kamu mau kerjakan apa yang kamu kerjakan saat ini dengan baik, Hmm, harus hmm, dikerjakan pede aja gitu. Oke, lanjut dulu ya. Tuh kan bener, ada 1 juta orang nih mau nanya nih. Ada yang nanya juga nih dari, bentar. Oke, nanti ini akan di-save ya, Jensen ya, tenang aja. Nanti kita akan save. Oke, dari Kak Lina Livun ya. Nah, Siap. persyaratan harus bisa bahasa Mandarin dong waktu ikut Miss Chinese. Bener Nah nggak itu nih? dia. Kenapa akunya juga gak pede ya? Karena Hmm. Mandarinnya skillnya skill anak TK. Iya, serius. Kan karena kan kita jadi guru ya, maksudnya anak-anak kan kalau TK kan biasanya dia di rumah ada ngomong Mandarin sama kungkung, poponya gitu kan. Nah, sampai di sekolah dia kagak bisa bahasa Indonesia. Jadi kita mau nggak mau belajar. Nah, skill Mandarinnya Aldora Helsa Goin tuh segitu tuh. Yang buat anak-anak TK ya. Gitu. Tapi jangan Tapi ya salah, itu TK-nya memang TK yang bisa bahasa Mandarin kan, Kak? kita enggak sih, kita TK-nya multi sih, multi language. Jadi Inggris, Mandarin sama bahasa Indonesia kita pakai, cuman bukan yang tok bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja enggak gitu, atau bahasa Inggris sama bahasa Mandarin aja enggak. Kita semua bisa pakai. Makanya ya bersyukur juga ya jadi guru TK, setidaknya skill Mandarinnya ya oke lah. Iya, iya, iya. Heeh. Oke, Jadi bisa ya kita lanjut dulu ya. siap, Oke, ini waktunya nih. Kita ekstrak 5 menit, nggak apa-apa ya, Kak Aldora ya? siap. Seru banget soalnya. Saya juga antusias banget nih. Kalau tadi ada komen dari Kak Virgin, artinya PD itu bukan sekedar yakin, tapi belajar beri yang terbaik dengan apa yang kita punya. Bener ya, Kak Betul Dora bang, ya? betul banget. Oke. Nah, teman-teman kalau mau kasih komen, kasih pertanyaan, mumpung ada Kak Aldoranya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kita lanjut dulu ya percakapan kita, Siap. Kak Aldoranya. Nah, tadi kan gimana cara kita menyampaikan pendapat ke orang lain. Nah, kalau pengalaman Kak Aldora sendiri ya, mengenai soal percaya diri. Tadi kan mungkin pengalaman jadi Miss Chinese. Kalau Kak Aldora sendiri, ada gak sih pengalaman yang mau di-share ke teman-teman yang lain? Gimana sih Kak Aldora bisa berjuang dengan mungkin pernah gak pede, sampai bisa jadi pede, sampai sekarang bisa berbagi dengan kita semua. Silakan Kak Aldora. Siap. Jadi ini aku kasih tahu kenapa aku tidak pede ikut Miss Chinese. Karena pertama aku ada sakit. Jadi aku pernah operasi sebelumnya, operasi cukup besar dan itu yang bikin diri ini nggak bisa terima kalau ada sakit. Dan itu yang kayak bikin aku cukup menarik diri dari lingkungan sekitar. Nah, akhirnya sampai ikut lomba, pada sebelumnya memang cukup sering ikut lomba di Pontianak, di Kalimantan Barat. Akhirnya jadi kayak, no, aku nggak mau. Aku nggak mau dunia seperti itu lagi gitu. Aku capek, aku mau sendiri, sendiri dan sendiri. Nah, ketika kayak gitu terus, akhirnya aku ngerasa, loh, kalau begini terus bisa apa nanti gitu. Kalau apa?
kalau nyimpan terus untuk diri sendiri, lalu nggak pede terus karena sakit. Orang lain justru punya sakit yang lebih parah mungkin dari kita. Tapi mereka bisa aja ngejalanin hidup. Nah, ya, jadi akhirnya bikin, oke, kita ambil langkah dong. Ambil langkah kecil aja, makanya aku bilang ikut Miss Chinese aku nggak pernah ngarep menang. Sama sekali nggak ngarep menang. Finalis aja aku udah seneng banget itu. Lah, Tuhan kasih menang, lah kayak, oke, ini luar biasa ya. Jadi ketika nggak pede, tapi akhirnya memutuskan untuk, ayo, bangkit. Kapan mau pede lagi kalau nggak sekarang? Nah, Tuhan pasti buka jalan sih kalau itu. Dan mataku ini kan sipit ya. Ya, Sipit banget. oke. Sipitnya bukan main kan. Nah, ketika ikut ajang-ajang lomba-lomba seperti ini kan, kalau mata yang seperti ini, lalu mukaku itu bukan yang mulus banget. Mukaku itu ibaratnya rembulan. Wih, kayak keren ya, ibaratnya rembulan kan. Witch ya. Ya, maksudnya kayak Witch kan maksudnya. ada ada gundukan-gundukan ya maksudnya. Oke. Nah, jadi nggak mulus, nggak seperti yang biasa ikut lomba segala macam gitu kan. Nah, pasti minder banget. Nah, makanya tadi ngebahas fisik, makanya harus jadi diri sendiri. Iya, dulu aku nggak bisa jadi diriku sendiri. Aku berusaha untuk kayak, aduh tuh orang lain bagus banget kulitnya segala macam. Nah, untungnya nggak sampai yang gila, sampai beli skincare yang sampai jutaan dan segala macam untuk hanya itu, enggak sih. Tapi perawatan perlahan-lahan menerima diri ini dan ya ambil langkah gitu. Ya, mata memang dikasih begini, ya mau diubah kayak gimana ya? Operasi bisa. Sekarang operasi itu ada nggak resiko efek sampingnya? Satu. Lalu, apakah itu bertahan selamanya? Nah, enggak kan? Dan itu pasti butuh biaya yang besar. Nah, jadi kita mikir lagi, itu kayaknya untuk itu lebih kayak ke orang lain yang punya biaya lebih, oke, nggak masalah. Cuman kita nggak punya, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita terima diri. Toh semua 7 juta manusia di bumi ini nggak ada yang sama kembar sekalipun kok. Nah, jadi yang penting adalah Setuju banget. kamu yakin kamu ini berharga. Itu paling penting diingat, kamu ini berharga. Meski kamu sakit, kamu mau kulitnya kayak rembulan lah, mau kayak apa apa namanya? Matanya kayak aku begini, terus garis gini, lalu rambutnya keriting, apa rambutnya begar kayak singa atau apa, terserah. Kamu itu Iya, iya, unik iya. gitu loh, unik. Jadi kamu itu berharga, ingat itu paling baik. So, ambil langkah kecil sekalipun itu, maju, sisanya Tuhan yang kerjakan. Keren. Ini terharu nih. Iya, iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelumnya saya mau menyambut Pak Lahargo. Halo Dokter Lahargo, terima kasih sudah join. Dokter Lahargo ini akan bawain puzzle insight di minggu depan, alias Kamis depan, tentang kesehatan mental ya. Aldora boleh nonton juga nih ya Kamis depan ya. Siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Jensen. Apa Mm-mm. hal-hal yang mendorong kepercayaan dirian kalau menurut Kak Aldora? Jadi apa yang bisa memotivasi kita untuk percaya diri? Begitu kali ya kurang lebih ya, Jensen ya. Ya, oke. Pertama, diri sendiri. Kuncinya di diri sendiri kok. Kamu mau bahagia, mau sedih, mau percaya diri, mau bad mood, itu semua di diri kita sendiri kok. Kita yang nentuin diri kita sendiri. Nah, selebihnya adalah lingkungan kita. Kalau lingkungan kita toksik, lalu kitanya yang positif sendiri, memang bisa, tapi berjuangnya lebih keras. Jadi usahakan untuk apa? Mengelilingi diri dengan orang-orang yang juga membawa positif bagi diri kita sendiri gitu. Lalu yang paling penting Tuhan sih. Kalau kamu hidup benar-benar bersandar sama Tuhan, meski susah, meski sulit, meski rasanya nggak mungkin, kamu punya kekuatan untuk tetap berdiri tegak. Itu. Berarti dari melihat diri berharga itu yang harus di bold, di highlight dan Iya, melihat pencipta kita. yes, benar banget. Pencipta kita itu benar-benar ya cuma satu-satunya yang
yang mirip kita tuh yang nggak ada gitu, yang sama persis nggak ada Bener gitu ya. banget. Bener banget sih. Ya, Jensen, semoga ini bisa membantu kamu ya. Lalu dari Susan nih, bagaimana nanggepin seseorang yang menurunkan percaya diri kita? Gimana? Tuh, yang tunggu aku ya. Menanggapi seorang yang menurunkan percaya diri. Bawa santai. Awalnya mungkin Santai jelek aja. ya. Awalnya Hmm. jelek ya. Kayak aku kan. Hmm. Lah dulu kan sering di make upin sama teman-teman makeup artist. Kan ada yang skillnya nggak bisa untuk matanya yang sipit. Bener-bener sipit kayak gini kan. Jadi kayak kadang dinyindir gitu. Dinyindir. Aduh matanya kecil banget ya. Lalalala, gitu kan. Lalu kayak. Oke, Nah. oke. Lalu kayak. Oke. Ini orang nyindir aku kayaknya. Ya awalnya kayak. Nah, aku biasanya kalau udah kayak kesel, aku kayak, nah, setidaknya itu beneran akan sangat lebih menenangkan diri daripada kita kayak, apaan sih kamu kok ngomong aku gitu. Nah, kan lebih kayak tenangin, ya ingat lagi, 7 juta manusia di muka bumi ini tidak ada yang sama. Tidak ada yang seperti kita persis yang bisa terima kekurangan orang, juga ada yang tidak bisa terima kekurangan orang lain. Nah, ada yang menyamaratakan semua orang, ada yang tidak mengerti bahwa manusia itu unik, manusia berharga dan punya punya porsi pribadinya masing-masing. Nah, kita yang mengerti, kita yang tahu, ya udah, kita yang ngalah, nggak apa-apa. Toh one day akan ada orang lain yang bikin kita jauh ngerti, jauh percaya diri daripada orang-orang yang bikin kita nggak percaya diri. Asik. Keren, Asik. keren ya. Ya, Susan, semoga bisa menjawab pertanyaanmu juga ya. Oke, teman-teman yang lain, ini kita udah 30 menit dan gak berasa banget ya. Saya nggak berasa banget ini 30 menit, ini tuh kayak cuma 2 sampai 5 menit ya. Kak Aldora, kita waktunya udah habis. Jadi buat teman-teman yang lain, mungkin pembahasan tentang kepercayaan diri ini kita bisa nanti akan ngobrol lebih dalam. Kita akan coba cari waktu ya. Nah, buat teman-teman yang mau kasih komentar lalu apa topik yang mau dibahas di Puzzle Insight, teman-teman boleh DM ke puzzleoflife.id di Instagram ini untuk ya, thanks Kak, sangat termotivasi kata Jensen. Ya, Kak Dora, thank you banget ya. Banyak banget yang merasa terberkati, merasa termotivasi dengan sharing Kak Dora. Nah, Thank you. Oke, ada pesan terakhir yang mungkin Kak Aldora yang mau sampaikan lewat live Instagram ini bersama teman-teman Puzzle atau teman-teman Kak Aldora? Oke, boleh banget. Pesannya adalah satu, kamu itu berharga. Terserah mau apa kata orang, terserah mau bilang, kamu paling ada orang dalam, kamu ada ini, kamu ada itu, kamu mah terkenal dan ini dan itu, terserah. Ingat, 7 juta manusia terlahir di muka bumi ini tidak ada yang sama. Kamu boleh ada sampai saat ini itu semua hanya karena Tuhan. So, kalau kamu tidak percaya diri, mau kapan lagi? So, ayo, bangun, semangat. Tidak pernah ada yang berhasil dalam satu kali langkah. Tidak pernah ada yang berhasil dalam langsung blok langkah yang besar. Tidak. Tapi ayo, bangun, mulai dari langkah yang kecil. Kamu pasti melihat perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Dan semangat. Asik. Thank you, Kaldora. Ya, teman-teman, Kaldora Miss Chinese Indonesia 2020 udah berbagi sama kita. Thank you banget. Sangat banyak hal yang bisa kita dapat. Oke, dari Kak Mary, aku ketinggalan. Oke, nggak apa-apa Kak Mary ya. Mungkin Kamis depan bisa join di Puzzle Insight jam 4 ya. Ada IGTV kan? Ada, pasti ada. Nanti kita akan save di IGTV Puzzle of Life, jadi boleh ditonton ya. Oke, teman-teman, saya akan menutup Puzzle Insight hari ini. Saya sangat bersemangat ya. Saya sangat senang sekali teman-teman juga semangat untuk bisa ningkatin PD kalian dan mulai dari langkah-langkah yang kecil seperti yang Kak Aldora sampaikan. Nah, teman-teman, Kamis depan kita akan bahas mengenai kesehatan mental ya, yaitu anak muda yang peduli kesehatan mental. Nah, ini akan dibawakan oleh Dr. Lahargo ya, psikiater di rumah sakit ya.
Nah, teman-teman bisa ikutan di live Instagram kita Kamis depan jam 4 sore. Pantengin terus informasinya di puzzleoflife.id ya. Lalu teman-teman juga bisa share informasi-informasi yang kita bagikan kepada teman-teman untuk teman-teman lainnya yang di media sosial kalian. Oke, teman-teman. Thank you Kak Aldora sekali lagi untuk waktu, kesempatan, dan sharingnya. Thank you juga. Thank you. Bye-bye. Oke teman-teman, thank you untuk waktu kalian ya. Sampai jumpa di Kamis depan. Puzzle of Life, finish your puzzle, enjoy your life. Bye.